Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman berapa? Apa? Zakat. Halaman 30 zakat. Masuk bab zakat. Qala radhiyallahu anhu, az-zakatu zakat. Man tajibu alaihi zakah, siapa saja yang kena kewajiban membayar zakat. Tajibuz zakatu ala kulli muslimin hurrin malikin lin nisabi idza hala alaihil haulu, liqaulihi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Siapa saja yang wajib membayar zakat, tajibuz zakatu, wajib membayar zakat, ala kulli muslimin, alanya itu lil wujub, berarti wajib bagi setiap orang muslim. Satu, hurrin, merdeka, malikin lin nisabi, yang ketiga memiliki harta yang sudah mencapai nisab, idza hala alaihil haulu, yang berikutnya, syarat yang berikutnya apabila telah masuk haul atau telah melewati satu haul. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat, bayarlah zakat. Surat Al-Baqarah ayat 43. Alladzi tajibu fihi zakatu, perkara yang wajib dibayarkan zakatnya. Fil ibili wal baqari wal ghanami wal jamusi bisyarti an takuna balagatin nisaba wa hala 'alaihal haulu wa an takuna sa'imatan ay tar'a fi hashishin mubahin. Satu, barang-barang yang wajib kita bayar zakat, ini khususnya zakat mal. Onta, ibil, wal bakor, bakor itu sapi. Sapi artinya kurang. Oh ya betul, bakor sapi, wal ghanami kambing, wal jamusi kerbau. Wal jamusi kerbau. Onta, sapi, kambing, kebo. Kurang artinya, jamus itu artinya kebo, atau dikiaskan sapi itu dengan kerbau. Bisyarti antakuna balagatin nisab, dengan syarat hewan-hewan tersebut telah mencapai satu nisab atau nisabnya, dan juga telah memasuki satu haul dan telah sesaum. Maksudnya apa? Saum itu saimah, yaitu menggembalakan di rumput yang diperbolehkan, atau di rumput liar bukan punya siapa-siapa. Yang kedua, adz-dzahabu wal fiddatu, emas dan perak, idza balagatin nisaba, kalau sudah mencapai nisab, wa hala 'alaihal haulu, dan juga masuk satu tahun, yuzakki anha rub'al usyri, diberikan zakatnya itu 1/40 atau 2,5%.
Yang ketiga, al-aqwatu wal athmaru idza balagatin nisaba fa zakatuhal usyru in suqiyat bila kulfatin wa nisful usyri in suqiyat bi kulfatin. Al-aqwat, makanan pokok atau bahan pangan, wal athmar, buah-buahan. Buah-buahan juga hanya korma dan anggur, lain itu tidak. Buah-buahan itu maksudnya korma dan anggur. Idza balagatin nisab, itu juga sudah kalau mencapai nisab, maka zakatnya 1/10 bila pengairannya, insuqiyat bila kulfatin, bila pengairannya ataupun proses penyiramannya itu tanpa kesulitan, maksudnya dengan air hujan. Wa nisful usyri, dan sementara bayar zakatnya 1/20 atau 5%, in suqiyat bikul fatin, kalau pengairannya dengan kesulitan ataupun mengeluarkan biaya tenaga. Dan yang keempat, barang dagangan, urudut tijarah, tuqawwamu akhiral hauli, ditentukan di akhir haul ataupun 1 tahun, bimasturiyat bihi min dhahabin aw fiddatin, fa in balagot nisaban yuzakka anhu rubbul ursyri, maka bila barang dagangan itu telah mencapai 1 nisab, maka dizakati darinya 1/40 atau 2,5%. Ya, itu pembagian ataupun pengertian tentang zakat. Zakat itu termasuk rukun Islam. Yang keberapa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Lantaran dia itu menjadi rukun Islam, maka orang Islam itu harus membayar zakat kalau dia punya harta. Hartanya semana? Dilihat dulu. Zakat itu terbagi 2. Ada namanya zakat mal, ada namanya zakat fitrah. Kalau zakat mal adalah zakat harta yang harus kita keluarkan, tidak ditentukan bulannya. Ketika kita megang harta, maka kita wajib mengeluarkan zakat mal. Kalau zakat fitrah ditentukan bulannya, yaitu bulan Ramadan. Mulai pembayarannya dibolehkan dari awal Ramadan dan terakhir sampai Syawal. Awal Syawal itu terakhir batas wajib pembayaran zakat fitrah, dan itu hanya di bulan Ramadan saja. Kalau kita bayar zakat fitrah di bulan Muharram atau di tengah-tengah bulan Syawal atau di bulan Rabiul Awal, kagak sah zakat fitrah kita. Tapi kalau zakat mal, di mana kita megang duit dan mencapai nisab, dan itu sudah kita berikan kepada keluarga kita sebagai makanan pokok ataupun kewajiban kita dulu, dan itu baru kita keluarkan zakatnya. Kapan? Setiap kita punya duit. Nah, makanya di sini siapa aja yang wajib atasnya zakat? Siapa saja yang wajib atasnya membayar zakat? Man tajibu alaihi zakatu. Siapa saja yang wajib membayar zakat? 1. Tajibu zakatu ala kulli muslimin. Orang Islam. 1 orang Islam, 2 merdeka, 3 ya punya harta sampai nisabnya dan sudah masuk 1 tahun hartanya dia miliki. Kalau syarat-syarat ataupun kalau syarat-syarat sholat, syarat puasa, syarat haji, itu di sini rada beda. Syarat bayar zakat dengan syarat sholat, puasa, dan haji. Kalau syarat sholat, syarat puasa, syarat haji itu ada balignya. Ada balignya. Syarat sah sholat, muslim, merdeka, berakal, balig dan berakal, balig dan berakal. Itu puasa, zakat, puasa, sholat, begitu juga. Muslim, merdeka, ataupun muslim, balig, berakal.
Muslim baligh berakal. Itu syarat wajib. Jadi kalau untuk puasa, sholat, haji itu syaratnya muslim baligh berakal. Itu namanya udah mukallaf. Tapi kalau zakat, muslim kagak ada syaratnya baligh dan berakal. Pokoknya biar kata dia belum baligh, duitnya banyak, wajib zakat. Biar kata dia gila, tidak berakal, duitnya banyak, wajib zakat juga. Apakah itu zakatnya zakat mal atau zakatnya zakat fitrah? Tetap lah, anak kecil emang ada kena kewajiban membayar zakat? Kena. Emang ada anak kecil duitnya sampai miliaran? Ada nggak anak kecil duitnya miliaran? Hah? Itu kayak macam kita ngelihat apa di TV-TV itu, misalnya juara nyanyi apa juara apa begitu ya? Ya misalnya KDI dapat duit misalnya hadiah 100 juta. 100 juta tuh bocah kena wajib bayar zakat. Zakat mal. Lah kan masih kecil kagak ada urusan. Makanya syarat zakat itu kagak ada, itu baligh. Dia masih kecil belum baligh, punya duit banyak sampai nisab wajib zakat. Siapa yang bayarin? Yang bayarin walinya. Apakah babanya yang bayarin? Maksudnya proses pembayarannya, diambil duit si anak dibayarin ke apa? Orang yang berhak ataupun mustahiqin ataupun ke badan amil zakat. Orang gila begitu juga. Emang ada orang gila duitnya banyak? Misalnya ada orang gila dapat warisan, biar kata dia gila, babanya kaya, meninggal, dapat warisan, lah ya dapat. Jangan mentang-mentang gila, lah dia mah gila jangan dikasih, lah kena, kasih duit dia. Yang kagak boleh kena warisan mah itu cuman beda akidah doang, itu kagak berhak menerima warisan. Kalau dia satu akidah atau misalnya emang babanya muslim, emang anaknya muslim, biar kata anaknya tidak berakal, tetap wajib apa? Menerima warisan. Nah, dia mendapatkan warisan, dia itu tidak berakal. Apakah dia anak kecil ataupun dia gila? Warisannya besar, 1 miliar. Jadi orang gila megang duit 1 miliar, dia uraur kali ya. Dia uraur gitu, orang gila. Lah, pegang duitnya, siapa yang megangin? Walinya. Nanti walinya yang bayarin zakat. Nih, duit 1 miliar, zakat dari si A bin B, bayar zakat, dan itu wajib. Jadi syarat wajib pembayaran zakat, muslim tidak masuk baligh berakal, biar kata masih kecil tetap wajib. Apalagi zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, ya kan kita punya anak ataupun punya orok, kemudian lahir di bulan Ramadan, kemudian diyakini bahwa hidupnya sampai nanti terus ngelewatin bulan Syawal, maka wajib bayar zakat fitrah. Nah, itu kalau zakat fitrah kita apa? Nanti kita bahas, ada babnya, ya kita globalnya aja. Zakat fitrah mah itu berarti hanya sebatas beberapa liter beras saja. Kalau kita umumnya berapa? 3,5 liter ya. 3,5 liter, umumnya 3,5 liter. Nanti kalau diuangkan ya berapa rupiah, itu anak baik dia itu orok ataupun apalagi udah dewasa wajib membayar zakat fitrah. Nah, begitu juga zakat mal. Di sini ada kata-kata nisab haul. Apa itu nisab? Apa itu haul? Nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Maksudnya apa? Kalau sudah mencapai beberapa duit ataupun kalau sudah mencapai berapa uang yang kita miliki dan itu kena kewajiban bayar zakat. Berapa emang? Dengan seharga 86 gram emas. 86 gram. 86 gram berapa duit? Hah? 1 gram misalnya taruh 1 gram berapa? 1 juta. Taruh emas 1 gram 1 juta. Berarti kalau kita punya duit 86 juta itu nisab
itu udah kena kewajiban bayar zakat. Lebih dari 86 kena kewajiban, kurang dari 86 juta belum kena kewajiban. Itu namanya nisab. Jadi batas target pembayaran yang kita harus keluarkan zakat mal itu 86 juta. Di bawah 86 juta itu kalau harga emasnya itu 1 gram 1 juta. Jadi nisabnya itu seharga 86 gram emas. Kalau kita punya duit 81, kalau misalnya 1 gram emas itu 1 juta, berarti kalau kita megang duit 86 juta itu namanya nisab. Dan itu wajib kita keluarkan 2,5% dari 86 juta. Nah, bagaimana kalau saya punya duit 80 juta, belum sampai nisab? Bagaimana kalau punya duit 70 juta, belum sampai? 70 juta belum sampai nisab. Artinya ketika kita punya duit belum mencapai nisab, maka kita belum kena kewajiban membayar zakat mal. Ngerti nggak? Nih, tapi ada tapinya. Jangan mentang-mentang nisabnya itu 86 juta atau 80, kita punya 70 juta. Lah orang gua belum sampai nisab, ya kagak kena kewajiban zakat mal. Sebaiknya biar kata belum sampai nisab, bayar aja zakat mal. Maka udah gugur kita kewajiban membayar zakat mal. Biar kata itu belum sampai nisab. Sah nggak zakat kita? Ya sah. Misalnya kita punya duit 80 juta. 80 juta, 2,5% dari 80 juta berapa? 2,5% dari 80 juta. Berarti sekitar berapa? Nggak sampai 2 juta. 1 juta berapa? 8 berapa? 2,5% dari 80 juta. Taruh misalnya 1.250.000. Bener apa enggak? Woi, lah pada mangap aja. 10 ke 2, 16. 2 juta. Hah? 2 juta. Hah? 2 juta. 2 juta. Sekarang kita bulatin dah. 2,5% dari 100 juta berapa? Hah? 2,5 juta. Iya. 100 juta dari 2,5% dari 2,5 juta. 2,5 juta itu baru 100, itu baru 100 juta. 100 juta udah sampai nisab belum? Lah ya udah, kan tadi nisabnya 86 juta. Kalau kita punya duit 100 juta dibagi 2,5%, 2,5 juta masih encer. Itu yang kita wajib keluarin zakatnya. Nah sekarang kalau misalnya 100 juta, 2,5 juta, sekarang 80 juta, kan itu belum sampai nisab. Ya kita zakatin aja. Berapa? 2 juta. Saya niatin bayar zakat mal dari saya memegang uang, dari pokoknya uang saya zakatkan, saya bayar zakat mal dari hasil uang yang saya pegang 80 juta, 2 juta niatin saya zakat mal, maka sudah gugur kewajiban dia membayar zakat mal sekalipun belum sampai nisab. Bagaimana kalau udah sampai, apalagi udah sampai nisab, maka lebih wajib lagi. Itu mah tadi 80 juta atau di bawah 80 juta, kita mah jaga-jaga biar supaya disebut sebagai orang yang taat zakat. Kita tiap tahun zakatnya fitrah mulu, kagak pernah bayar zakat mal. Nih orang yang dapat gusuran joran, udah apa joran sampai jor ya. Joran punya Bang Olik itu dia dimancing. Nah orang dapat gusuran jor 1M, 2M, 3M, 500 juta. Ingat nggak dia buat bayar zakat? Sekarang begini, kalau dia niatin sedekah belum kena hukum membayar zakat, belum kena kewajiban bayar, kalau dia niatnya sedekah masih kena kewajiban bayar zakat. Saya sedekah buat apa? Nih, saya sedekah buat musola 5 juta, buat masjid 5 juta. Ini niatnya sedekah apa zakat? Sedekah, masih kena kewajiban zakat. Satu saat duitnya habis sampai mengurangi nisabnya, maka dia punya hutang bayar zakat mal. Jadi yang terbaik bagaimana? Ketika dia menggenggam uang 100 juta, 500 juta, 1M, udah sisihin 2,5% dari 1M.
Buat apa? Buat bayar zakat mal. 2,5% dari 1 M berapa? 25 juta. Masih encer 25 juta. Lah megang 25, megang 1 miliar, sekenkean, ambak-ambakan duit kita di rumah. Kita cabut 25 juta, masih kecil. Nah, 25 juta kita potong 25 juta. Itu kalau kita megang 1 miliar. 25 juta niatin, kita pocel-pocel, udah saya niatkan ini buat bayar zakat mal. Kasih dah tuh saudara. Boleh kita langsung kasih kemana? Ke badan amil zakat. Boleh kita langsung bagi-bagi orang per orang. Beda-beda pemberiannya nggak apa-apa. Yang penting habis 25 juta. Jangan ke masjid dulu. Entar masjid sedekah, bukan zakat. Kalau dahulukan orang dulu, al-asnafus tsananiyah. Orang. Jadi yang kita dahulukan manusia dulu. Fuqara wal masakin wal muallafati qulubuhum wal gharimin, orang yang punya utang kagak sanggup bayar, itu dia. Yang paling utama siapa? Ibda biman ta'ul, dahulukan saudara. Ada saudara kita yang emang kagak punya duit, emang kehidupannya pas-pasan, kategorinya fakir dan miskin. Kasih dari 25 juta saya kasih, nih 5 juta. Nggak pakai niat kan tadi udah waktu misahin duit, nggak apa-apa niatnya di situ. Ini apa nih kalau dia nanya? Ya udah saya zakat, itu udah zakat mal. Kasih lagi siapa? Sampai 25 juta. Itu kalau kita megang 1 M. Kalau kita megang 100 juta, kena nggak kewajiban zakat mal? Kena. Kan tadi target minimalnya berapa? 86 juta, 100 juta, kena berapa? 2.500.000. 2.500.000 kita kasih sarang 500 orang per orang, udah gugur kewajiban saya jadi kagak kena berdosa karena saya sudah bayar zakat mal. Entar apa? Tinggal sedekahnya dah, sedekahnya ke masjid, sedekahnya ke musola. Bisa jadi sedekah lebih besar pengeluarannya dibanding zakat. Kalau sedekah itu 1/3, sunnah yang paling banyak 1/3, berarti kan 1/3 lebih gede daripada 2,5%. Kalau kita punya duit 100 juta, jadi pokoknya utamakan zakatnya dan niatin. Jadi ketika dia megang itu hasil gusuran, hasil warisan, niatin untuk dibayar zakat mal dulu. Ini mah jual tanah, dapat duit gede, dia beli tanah lagi, dia beli mobil, dia beli apa lagi? Dia pokoknya dia beli alat-alat rumah tangga, habis. Dia belum ngasih zakat mal. Kalau kata saya, duluanin zakat mal dah. Nah sekarang begini, nggak tahunya dia punya utang. Duluanin bayar utang apa zakat dulu? Utang dulu, bayar utang dulu, jangan zakat dulu. Utang berapa duit ya bayar. Sekalipun ada kata Nabi, wadainullahi ahaqqu ayyuqda, hutang kepada Allah wajib dibayar. Itu kalau emang kita hutang pada saat pembayaran kita belum bayar. Lah ini mah kita sama Allah belum utang, sama orang yang kita utang. Jadi ketika kita punya duit 100 juta, utang sama orang misalnya 10 juta, buru-buru kasih 10 juta. Ini sampai lupa. Bayar belum sempet bayar udah habis. Didatengin nama yang diutangin, "Bang, manalah?" "Ya, coba lu kemarin kemari." Kemarin kata dia kemari. Coba kalau kemarin kemari. Kemarinnya kemari juga pasti dia bilang, "Coba lu kemarin kemari." Tetap aja dia bilang, "Coba lu kemarin kemari." Orang utang mah bukan nunggu didatengin. Orang utang kudunya ngapain? Ngedatengin. Dulu minjemnya datang apa didatengin? Datang. Bayarnya? Lah minjemnya datang, bayarnya datang. Jangan disalahin orang yang punya duit. Lah lu kagak kemari. Coba lu kemari gua bayar. Lah dia yang punya utang orang disuruh datang.
Galakan yang punya utang. Galakan yang punya utang. Ada nggak orang begitu modelnya? Hah? Lah iya marahan dia. Lah lu kagak kemari. Dulu lu minjemnya kemana? Ke rumah gua, bayar langsung ke rumah. Ya Allah, itu makanya hati-hati. Jadi kalau kita punya kewajiban dua, membayar hutang dengan membayar zakat, tetap dahulukan bayar utang, baru kita bayar zakat. Ada sisanya dan sampai nisab bayar zakat. Itulah yang disebut dengan kata-kata nisab. Ada lagi haul. Haul itu artinya 1 tahun. Apa maksud 1 tahun? Saya megang duit 100 juta bulan Desember. Saya megang duit 100 juta bulan Desember, sampai Desember berikutnya saya masih megang duit 100 juta juga. Itu namanya haul. Jadi dari bulan ini ketemu bulan yang sama di tahun yang berbeda, itu namanya haul. Nah, duit saya atau duit kita di tabungan kita apakah di bank? Saya nabung di bank misalnya dari bulan Januari, dari bulan Januari misalnya, dari bulan Januari 10 juta, Februari 20 juta, Maret 30 juta. Nah terus sampai Desember mencapai 100 juta. Sampai Desember 100 juta. Nah berarti kapan kita mulai bayar wajib zakatnya? Bukan dari Januari kita punya. Bukan dari kita mulai punya duit 10 juta, 20 juta, 30 juta. Mulai bayarnya ketika ngapa? Ketika kita megang duit ataupun di bank kita itu udah masuk nisab. Misalnya 100 juta. Bulan apa itu? Bulan Desember. Maka dari mulai bulan Desember ketemu Desember berikutnya namanya haul. Ngerti nggak? Nih, udah. Desember saya megang duit di bank 100 juta. Januari utuh duit saya. Bahkan nambah. Februari utuh, atau kita ambil dah masih 100 juta, terus sampai Desember kagak kurang-kurang nisabnya, paling kurang 90 juta. Maka pada saat itu kita kena kewajiban membayar zakat sepanjang duit kita utuh dari bulan tahun sekarang sampai bulan tahun berikutnya. Itu namanya haul. Ngerti? Nah, seandainya ketika saya dapat duit 100 juta di bulan Januari misalnya, di bulan Januari 100 juta, nggak taunya apa? Buat apa? Ada kebutuhan keluarga, buat anak sekolah, buat anak kuliah, diambil 10 juta, diambil 20 juta, diambil segini. Nah, berarti kan jadi tinggal misalnya tinggal 50 juta, tinggal 50 juta. Nah itu berarti nisab kita udah kurang. Kapan ngitungnya lagi? Ngitungnya lagi kalau udah sampai nisabnya lagi. Jadi yang kena kewajiban bayar zakat kalau duit kita dari Januari sampai Desember, dari Januari sampai Desember ini utuh 100 juta. Kapan mau bayarnya? Terserah. Mau bayarnya di Januari, mau bayarnya di Februari, mau bayarnya di Desember, mau bayarnya di Maret, terserah. Yang penting duit kita itu dari bulan ini ke bulan ini masih utuh 100 juta. Jelas? Dan seandainya 1 tahun ini kita udah bayar zakat, kita dapat duit lagi di tahun itu juga, udah kagak kena kewajiban bayar zakat lagi. Nunggu tahun berikutnya. Misalnya dari Januari sampai Desember saya punya duit 100 juta, saya udah keluarin. Saya udah keluarin 2.500.000, udah gugur kewajiban saya bayar zakat mal. Udah saya udah keluarin. Nggak taunya saya dapat tender lagi nih. Dapat tender, dapat borongan. Dapat lagi 200 juta di tahun itu. Apakah saya kena kewajiban bayar zakat lagi? Kena nggak? Enggak. Kenapa? Karena masih di tahun itu, belum waktunya. Dan saya kena kewajiban bayar zakat lagi tahun berikutnya. Seandainya saya tahun berikutnya megang duit 300 juta, maka saya harus mengeluarkan 2,5% dari 300 juta. Beda dengan di bulan pertama, karena
Karena tahun kemarin saya punya 100 juta doang. Nah sekarang saya punyanya 300 juta. Maka 2,5% dari 300 juta berapa? Kita kasih berapa? Iya 7.500.000 gitu. Jelas? Jelas-jelasin aja udah. Romana pada mangap aja. Jangan-jangan belum pernah bayar zakat malah kali. Oh enggak ada. Kagak ada duitnya. Nah, emang kita keseringan jarang megang duit segede gitu, kecuali kalau warisan atau apa namanya gusuran. Ya, kita kerja udah gajian sebulan 5 juta, habis kepotong, tinggal 2 juta. Besok sebulan 5 juta, habis lagi. Besok habis lagi. Ketemu nggak kita duit 80 juta dalam setahun? Kagak ketemu. Berarti kita kena kewajiban nggak bayar zakat mal? Kagak, sebetulnya kagak. Nah itu jadi duit kagetan. Habis jualan mobil bayar, jual mobil. Kita jual mobil truk habis berapa duit? 100 juta. Langsung aja udah keluarin bread aja. Dan itu yang kita pegang. Jadi ketika kita pegang 100 juta atau 90 juta itu yang kudu kita keluarin. Emang jarang-jarang kita megang duit segitu, kecuali kalau habis dijualan harga yang barang-barang mahal, jual tanah, ya gusuran, warisan. Nah itu yang kita kudu wajib keluarin bayar zakat mal. Emang boleh nggak? Ada yang nanya. Saya setiap bulan gajian 5 juta. Boleh nggak saya bayar zakat mal? Setiap saya gajian, saya keluarin 2,5% dari 5 juta. Cakep. Cakep. Dia bayar zakatnya bulanan. Dia niatin zakat mal. Bagus. Daripada saya kagak pernah bayar zakat mal. Cakep. Sekalipun dia nggak kena kewajiban. Jadi 2,5% dari 5 juta berapa? 12,5. Hah? 12.500. Hah? 12.500. Berapa? 12.500. 12.500. Punya duit 5 juta, dipotong 2,5%. 250.000 apa? 250.000 ya. 1 jutanya 25.000. 250.000 ya? 250.000 cetek. 250.000 plus 12.500. 5 juta. Iya duitnya 5 juta. 12.500. 12.500. Iyalah. 12.500. Bener 5 juta. Kan 1 juta kan 2% Pak. 2.500. Coba ada kalkulator, klutak-klutik. Berapa? 12.500 apa 2 juta 5 apa 250.000? 12.500. 12.500 cetek banget. Udah kita bulatin aja 20 juta. 12,5 ya? Dapat gajian 5 juta. Alhamdulillah 20 juta. Niatin zakat mal. Berat Empo Jenab. Emang dia bangkrut dagang uduknya. Pok nih saya niatin zakat mal. Udah, bulan besok begitu lagi. Siapa aja. Nah itu berarti termasuk kita taat zakat. Daripada kita nggak pernah bayar zakat mal sepanjang hidup kita. Jadi bulanan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu dia. Bulan 12.500 susah jadinya ya. Iya 12 encer. Iya 12.500. Ini benar-benar susah banget. Ya, nah itu dia. Syarat rukunnya itu niat bayar. Kalau kagak niat kagak jatuh zakat. Biar kata dia keluarin sampai berjuta-juta juga. Syaratnya niat. Saya niat buat zakat mal empok ini. Jadi niatnya kapan? Malam nggak apa-apa. Dia pisah-pisahin duitnya buat zakat mal nggak apa-apa. Besok tinggal ngasih doang. Udah termasuk kita orang yang taat membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang mau tanya silakan. Tentang zakat atau tentang yang lainnya. Zakat adalah bagian daripada sedekah yang wajib. Sedekah itu ada macam-macam. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib, zakat dan nafkah. Itu sedekah wajib. Dari orang tua ke anak, dari anak ke orang tua, itu namanya sedekah wajib. Dari suami ke istri, itu sedekah wajib, namanya nafkah. Ada lagi sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu kita sedekah ke masjid, kita sedekah ke musola, korban, sedekah sunnah, akekah, sedekah sunnah. Itu jadi kalau zakat jatuhnya sedekah wajib. Ya.
emas 86 gram wajib bayar zakat. Nah itu apakah emas yang disimpan apa emas yang Oh iya. Kalau emas kita sampai di laci lemari ada sampai 100 gram. Yang dipakai. Itu yang dipakai, apa yang disimpan. Yang dikeluarin itu yang disimpan. Bukan yang dipakai buat perhiasan. Nah, kita pakai perhiasan. Di laci kita ada 50 gram. Pakaian perhiasan kita 50 gram. Kebangetan loyar ya, perhiasan 50 gram. Dipakai semua anting. Ini ya buat kondak. Iya, gram 50, ini 25, ini 25. Kalau kita gabungin dengan simpenan kita sampai nisab Bayar tuh ya. Nah, tapi kalau satu yang ini kita pakai, yang ini kita simpen, itu nggak kena. Jadi yang kena wajib bayar zakat emas itu yang disimpan, bukan yang dipakai, yang disimpan. Itu zakat. Tapi disimpannya kan kadang-kadang motor cepat saja. Hah? Simpan motor enggak? Kalau yang disimpannya, Iya, disimpan kan mau enggak kemana-mana disimpan. iya. Kemudian mau gunakan baru dipakai misalnya. Ya pokoknya sepanjang itu sepanjang itu sebagai perhiasan kita yang kadang-kadang kita pakai, sewaya-waya kita pakai, itu termasuk perhiasan. Dan itu kita nggak kena kewajiban. Yang kena kewajiban itu yang disimpan. Dari tahun ini ke tahun itu masih 100 gram 100 juga simpenannya. Pakaiannya beda. Yang dia pakai perhiasan beda. Nah itu tuh yang kena kewajiban. Yang kena kewajiban kita zakatin emasnya. Iya. Fakir miskin sementara dia mustahik masih wajib nggak bayar zakat fitrah? Dilihat duitnya. Kalau dia punya duit, kalau dia punya makanan pokok, hari ini cukup sama buat besok, itu kena wajib zakat fitrah. Artinya gini, ketika dia keluarin zakat fitrahnya, besok masih ada sisa untuk dia besok makan, wajib. Tapi kalau hari ini dia keluarin, besok kagak makan, kagak kena kewajiban. Dan di kampung kita, di negara kita, di daerah-daerah kita, ada nggak orang miskin begitu modelnya? Yang dia keluarin beras 3,5 liter, kemudian besoknya dia kagak makan, ada nggak? Kalau seandainya ada, orang ini nggak kena kewajiban bayar zakat fitrah. Nah, bagaimana kalau misalnya dia keluarin sekarang, jangankan besok, ntar malam dia udah kagak makan, kagak kena kewajiban zakat. Nah itu fakir miskin tetap kena kewajiban bayar zakat fitrah kalau hartanya yang dikeluarkan masih ada buat besok harinya. Itu buat besoknya. Tapi kalau buat besok udah nggak makan, nggak kena kewajiban. Dia jadi mustahik sesungguhnya. Itu kalau dia sendirian. Bagaimana kalau dia punya anak? Kalau dia punya anak, masya Allah, anak-anaknya pada kagak makan, nggak kena kewajiban. Tapi kalau masih besok dia bisa makan sama anak-anaknya, kena kewajiban zakat fitrah. Jangan dibilang kagak kena kewajiban, kena kewajiban sekalipun fakir miskin. Itu fitrah. Jadi fitrah itu tu'matun lil masakin, tuhratun lis-shaimin. Memberi makan untuk orang fakir miskin dan mensucikan buat orang-orang yang berpuasa. Itu zakat fitrah. Kalau seandainya dia zakat fitrah, orang nggak mampu ya. Iya. Terus, tapi kita terima, terus kita balikin lagi ke dia, kita bagi lagi terus. Oh iya. Iya. Berarti bijaksana itu, bagus. Iya. Jadi ada orang dikasih zakat fitrah, kita misalnya, kemudian setelah kita kasih lagi dia gitu. Iya, ini gua buat lu dah. Kita buat lu sedekah. Saya mau udah bayar zakat, kita mau udah bayar, ini kita buat sedekah. Bagus, kita balikin lagi ke dia. Bagus. Jadi kita bayar sedekah ke dia. Zakat kita mau udah. Zakat kita mau udah kita bayar, tinggal sedekahnya kita boleh banget begitu. Boleh banget. Yang utama emang menerima zakat fitrah atau zakat mal itu fakir miskin. Nanti ada lagi orang-orang ya, ada berapa? Ada 8. Siapa aja yang dikasih zakatnya.
Cukup, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.